Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama beribadah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, pembacaan kitab pada malam hari ini terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami datang sebagai keluarga Allah. Kami rindu untuk menikmati persekutuan yang akrab denganmu. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di dalamnya pelayanan secara online. Kami minta bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus Tuhan juga yang akan memampukan kami melakukan firman Tuhan itu setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Kami undang berdiri, kita membaca kitab Perjanjian Lama dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal merupakan kitab yang berbicara mengenai berbagai macam nasihat. Sebagai orang percaya, harus memiliki tingkah laku yang benar, bijak, serta selalu memohon hikmat untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam bacaan kali ini mau berbicara mengenai apa itu undangan kebodohan, yaitu sesuatu yang menjerumuskan manusia ke dalam hal yang sia-sia atau hal yang bodoh. Dalam perikop ini digambarkan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi. Para tamunya tentu menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan mengundang orang untuk melakukan dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang bebal yang suka mengumbar hawa nafsu, kefasikan. Orang yang diundang dalam perjamuan kebodohan, langkah mereka menuju dunia orang mati atau kebinasaan dan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hawa nafsu seksual yang menguasai diri serta perilaku bebal lainnya mencerminkan bahwa mereka lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau orang bebal menunjukkan kepada orang berdosa yang suka mencemooh kekudusan. Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih sejak pertama manusia diciptakan. Jadi, apakah manusia mau memilih hikmat atau kebodohan? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Dia yang Maha Kudus dan mendapat pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang akan takut akan Tuhan sebelum melakukan sesuatu pasti akan memohon hikmat Tuhan. Ia tidak akan gampang terpengaruh dengan ajak-ajakan dunia seperti yang undangan kebodohan yang ditawarkan sekalipun dalam masa sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak beberapa contoh di antara undangan seperti judi online yang sedang ramai di kalangan anak muda, bahkan sampai orang tua. Ibu bapak, ini menandakan bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jahat. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kitab pada malam hari ini, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Asal kebebasan itu bertanggung jawab. Tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu, mungkin hal-hal kebodohan tadi itu sangat mengasihkan, namun prosesnya ke depan kita tidak sadar. Undangan tersebut membawa kita ke dalam kesengsaraan, dosa dan maut, bukan ke dalam kesukacitaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak, Tuhan kita juga tidak lepas dari godaan undangan kebodohan. Ketika ia dicobai di padang gurun oleh iblis, guna menguji apakah kuasa Allah itu nyata atau tidak. Namun, Yesus dengan penuh hikmat, kebijaksanaannya mampu melawan godaan iblis dengan cara yang sangat elegan dan penuh wibawa, sehingga iblis pun mengakui kekalahannya dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Melalui sosok Kristus, kita belajar bahwa manusia tidak lepas dari godaan dosa. Namun bagaimana caranya mengatasi godaan-godaan itu? Jika kita tidak memiliki hikmat, iman yang kuat, maka sangat mudah bagi kita untuk terjerumus dalam dosa. Namun,
Jika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang meyakini bahwa kuasa Allah dalam iman percaya kita mampu menguatkan kita menghadapi dunia ini, pasti kita akan dimampukan dan boleh hidup dalam terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian sebagai pengikut Kristus, melalui Amsal ini kita diajak untuk berani bertindak, bahwa jika kita mengaku mengikutinya yang setia dalam pilihan dunia ini, kita mau memilih yang mana? Undangan perjamuan di dalam kekudusan Kristus, atau memilih undangan kebodohan yang ditawarkan oleh wanita bebal tadi, yang akan menjerumuskan setiap kita orang yang percaya dan akan menuju dalam dosa yang maut. Ibu Bapa, jika kita mau memilih perjamuan hikmat bersama Yesus, mari kita bersama perbaiki diri kita untuk dapat saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain agar tidak terjerumus dalam undangan kebodohan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Amsal 9 ayat 10 sampai 18, kita diberi dua pilihan. Mau ikut yang baik atau mau ikut yang tidak baik. Artinya yang tidak baik akan mendatangkan dosa, yang baik akan mendatangkan sukacita. Seperti di ayat 10 ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus sudah menawarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita baca di ayat ke-11, sebagai akibat kita mengenal akan Tuhan. Di ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Inilah akibatnya apabila kita mengenal Tuhan dengan baik. Umur kita diperpanjang, bahkan tahun-tahun hidup kita ditambah. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita telah diingatkan dalam pembacaan dan renungan kita pada malam hari ini, bahwa kita diajarkan, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Dalam arti kita akan rubah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun di gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar menempatkan Allah dalam kehidupan kita sepanjang hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, Allah adalah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang kami rasakan setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, izinkan kami untuk ada dalam kebersamaan keluarga masing-masing kami di rumah tangga untuk menikmati persekutuan denganmu. Kami bersyukur atas tuntunan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh menjalankan aktivitas kami dalam tuntunan kasih Tuhan hingga pada malam ini sebagai keluarga kami
kami boleh diperkenankan untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah belajar memahami firman-Mu, mampukan kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Belajar dari firman Tuhan malam ini, kami lagi boleh diingatkan agar kami senantiasa berbuat baik dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami berdoa baik sebagai keluarga maupun kami sebagai pribadi, dimanapun kami saat ini, kami masih diperhadapkan dengan pergumulan yang terjadi COVID-19. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan turut campur tangan dalam setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang terlibat dalam usaha memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintahan, para medis, dan aparat-aparat yang bertugas dalam menangani pasien COVID-19 ini. Tuhan, anugerahkan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Begitu juga kami sebagai anak bangsa, Tuhan anugerahkan hikmat Tuhan agar kami selalu mengikuti aturan yang ada untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bagi pasien COVID-19 yang sakit, yang sedang dalam perawatan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan juga menjamah obat-obatan yang mereka sudah minum. Para medis yang merawat mereka ataupun yang mereka lakukan untuk usaha penyembuhan, kiranya Tuhan memberkati agar di dalamnya mereka memperoleh kesembuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik mereka yang dalam kesusahan maupun mereka yang yang sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan mereka, kuatkan dan mampukan mereka Tuhan, bahkan yang Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, seluruh keberadaan kami sebagai pribadi, keluarga, bangsa, bahkan dunia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Khususnya pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pembantunya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada pemimpin kami ya Bapa, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tetap menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.